Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan semua, perkenalkan saya Ardi Muslim. Saya salah satu mahasiswa program Magister Bisnis di SBM ITB, yang mana pada hari ini saya akan memaparkan suatu inovasi yang saya sebut nama Kopi Aceh. Apa itu Kopi Aceh? Kopi Aceh adalah konversi pemanas listrik pada komponen pemasak kopi, yang mana uh, di warung tradisional yang ada di Aceh masih menggunakan tong wajan biasa dan pemanasan menggunakan gas LPG. Nah, di sini saya menghadirkan solusi dengan memasang alat pemanas. Alat pemanas itu sendiri seperti bimetal yang saya pasangkan ke dalam tong pemasak air dalam warung kopi ada tradisional yang ada di Aceh. Oke, saya lanjut. Nah, apa sih inovasi warung kopi sendiri? Ya ini kita mendorong konversi energi, yang mana warung-warung kopi yang masih menggunakan gas LPG untuk pemanas airnya kita geser untuk uh, menggunakan listrik, ya. Yang mana sebenarnya kami sudah melakukan tahap awal di tahun 2019 kita memasak air dengan menggunakan kompor induksi, ya. Namun tidak mendapatkan hasil yang maksimal, sehingga di sini kami memperbarui dengan memasang alat pemanas pada wajan air wajan air untuk kopi. Nah, karena jelas bisnis warung kopi di Aceh, khususnya di Banda Aceh ini tiap bulan tumbuh. Oke, lanjut. Yang kedua, keberhasilan. Sebenarnya alat ini sendiri sudah aku dicoba di beberapa warung kopi yang mendapatkan penghematan biaya operasional. Ya, ini karena masih sedikit, masih di 287.000 ya per bulan. Ini sangat sangat berharga bagi warung-warung kecil yang biasa. Yang kedua, prototipe ini juga sudah jalan. Yang selanjutnya ini salah satu program juga untuk membantu mendukung program net zero emisi. Ya, yang selanjutnya ini menjawab tantangan sosial. Ini sudah ada satu kebijakan yang sudah di-share di media sosial bahwa setiap warung kopi diharapkan tidak menggunakan gas LPG, terutama gas LPG melon. Nah, ini sehingga tantangan nih bagi warung-warung kopi tradisional yang usaha-usaha kecil, dia harus berpikir gimana caranya karena sudah dibatasin, otomatis ini bisa membuat menjadi masalah, ya. Padahal sendiri ngopi ini sudah menjadi tradisi, ya, tidak menutup kemungkinan ini menjadi tantangan besar bagi warung-warung kopi. Yang selanjutnya, kopi Aceh ini kenapa solusi energi berkelanjutan? Ya tadi, menghilangkan ketergantungan terhadap gas LPG yang mana posisi saat ini ada sebagai alat utama untuk memasak air pada warung-warung kopi biasa. Yang kedua, menekan biaya operasional. Kalau LPG sudah masuk ke eceran, otomatis biayanya sudah bisa lebih tinggi. Yang ketiga, mendukung budaya kuat ngopi, munculnya warung-warung kopi baru. Ya, ini supaya tidak menjadi masalah. Yang kedua, setiap warung kopi itu pasti sudah menjadi pelanggan listrik, sudah mempunyai listrik lah menjadi PLN. Jadi sangat mudah untuk mengkonversikan alat ini sendiri. Dan selanjutnya, ini salah satu program mendukung kegiatan electrifying lifestyle serta mendukung net zero emisi. Oke, transformasi alat ini sendiri simpel sebenarnya. Ya, cuman tong, kami berprinsip dari tong, kami buat alat pemanasnya. Jadi tong kami tambahkan alat pemanas, ya, itu sangat-sangat simpel. Yang kedua, yang pasti akan mengurangi biaya operasional sudah memakai listrik sesuai presentasi kami sebelumnya. Setelah menggunakan ada penurunan biaya operasional. Yang ketiga, pendukung budaya kopi. Kopi ini dikenal kalau dengan suhunya yang pas itu dapat menghasilkan aroma serta rasa yang nikmat. Nah, kita juga di dalam alat sini kita tampilkan alat pengukur panasnya. Ini kita dukung sebagai inovasi kita. Oke, selanjutnya, inovasi model bisnis sendiri, customer yang jelas. Customer kita adalah warung-warung kopi yang masih menggunakan gas. Produk kita tadi kita memasangkan alat pemanas di dalam tong pemanas airnya sendiri. Waktu sebenarnya timing kita ya jelas ya. Kita mendorong dari sekarang. Pertama, ya kita takut terjadinya kelangkaan gas. Habis itu mendukung program electrifying lifestyle sendiri serta mendukung budaya kopi. Kompetisi belum ada yang merancang alat-alat ini sendiri. Baru apa ya, kompor induksi, tapi hasilnya masih belum maksimal. Tim mitra kita sendiri adalah tadi warung-warung kopi, UMKM kecil. Finance otomatis
dengan kita melakukan ini, biayanya sangat kecil ya, investasinya juga sangat kecil. Nah, karena alatnya cuma sekitar di 1 jutaan. Oke, selanjutnya ini model bisnis kanvas partner kita tadi kita dalam membuat alat ini kita melibatkan politeknik ya komunitas untuk menguji alat ini sendiri. Di situ aktivitasnya seperti apa? Kita melakukan riset. Ya, setelah development pengembangan, hasil yang kita pengenkan adalah pertama menghemat biaya serta alat ini bisa sebagai solusi pengganti LPG. Customer relationship kita sendiri, ya pengguna pengguna apa ya pembisnis warung-warung kopi kecil, segmen kita memang warung kopi tradisional, channel kita melalui dari Car Free Day atau satu kontes warung kopi, serta revenue streams kita adalah potensi dari warung kopi itu sendiri menjadi bisnis yang lebih meyakinkan. Kuncinya desain alat pemanas yang berhasil mengkonversikan dari LPG ke biaya listrik, dan cost strukturnya adalah pengembangan produk itu sendiri. Oke, selanjutnya saya akan lanjut terkait sebenarnya alat ini apa sih? Apakah inovasi yang destruktif, inovasi berkelanjutan, atau inovasi efisiensi? Jelas nanti saya paparkan bahwa inovasi kopi Aceh ini sendiri adalah bukan inovasi destruktif, tapi lebih tepat dikategorikan sebagai inovasi efisiensi yang berkelanjutan. Karena tadi kita menggeser dari penggunaan gas ke penggunaan energi listrik, jelas yang bisa dipakai selama 24 jam. Yang kedua, berkelanjutan dari kompor induksi biasa ke alat pemanas. Ya, yang ketiga, sebenarnya tidak mengurus ini hanya warung kopi tradisional. Ya, tetap gas mungkin dipakai ya, sebagai emergency, tapi kita perlahan-lahan warung kopi tradisional itu menggeser dari penggunaan gas ke penggunaan energi listrik. Nah, sedangkan strategi inovasi sendiri yang dari kita ya ada berapa poin pendekatan, hanya dua, bahwa alat ini sendiri eh apa ya bukan pemain pertama atau destruktif dan bukan berbasis teknologi sangat mutakhir, hanya pemasangan alat pemanas. Jadi ini adalah teknologi berkelanjutan, fokus terhadap efisiensi dan eksternal dari budaya budaya ngopi sendiri, serta um, satu apa ya platform electrifying lifestyle-nya sendiri. Oke. Soalnya dari riset sendiri kita kayak tadi ya kita mulai dari mengukur berapa panasnya, berapa dayanya tadi yang diperlukan. Jadi ini kayak melakukan riset-riset ini. Habis itu juga untuk mendapatkan kopi yang enak itu perlukan waktu berapa lama, berapa suhunya. Sedangkan development-nya sendiri kita melalui perancangan, pembuatan, uji coba, serta literasinya sendiri. Eh, Oke, selanjutnya terkait aspek inovasi, ya sebenarnya ide ini kami dari komunikasi ya. Nah ini dari kami sendiri, dari tim PLN sendiri, melihat isu-isu apa yang strategi, seperti apa, mau implementasinya seperti apa. Yang ini kami coba membuat kerangka inovasinya sendiri. Sedangkan proses implementasinya, mulai dari strategi, struktur, sistem, share, style, skill, dan staff, ini juga kita diskusikan. Ada strategi gimana bisa meningkatkan konsumsi produksi dari produktif dari UMKM-nya sendiri. Struktur sendiri kita melibatkan semua, mulai dari PLN, UMKM, serta mahasiswa. Secara sistem kita melihat dari sisi pemakaian, nah dari style, jadi kita berharap proses implementasi ini melalui kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Oke, habis itu terkait dengan kegiatan nyata, bridgingnya apa? Ya sebenarnya kita sudah melakukan ya, sudah di beberapa bazar warung kopi itu kita sudah melibatkan UMKM dan kita sampaikan dengan mengkonversi dari gas ke energi listrik ini tidak menghilangkan rasa kopinya tetap nikmat dan mengurangi kegundahan dari penikmat apa tuh para pembisnis di warung kopi kecil ya, terkait dengan kestabilan apa ya bahan baku itu sendiri ya, bahan baku utama mereka kan mungkin gas gas LPG. Nah ini mungkin yang bisa sampaikan terkait inovasi saya terkait dengan kopi Aceh, yaitu konversi alat pemanas pada pembuat kopi. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.